Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada. Kami mengucapkan salam sehat, tetap semangat kepada kita semua di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Malam hari yang indah ini kita kembali melaksanakan ibadah evangelisasi kita. Kami berharap melalui ibadah kita malam hari ini kita boleh dikuatkan melalui firman Tuhan yang akan kita dengar. Begitu juga puji-pujian, doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dapat menghiburkan kita, menguatkan kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam ibadah kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita fokus di dalam ibadah kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 30 ayat 1 dan 2. Hai angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, bersorak bergema kepada Juru Selamatmu, harapan yang benar. Suruhan Allah penebus menyambut Yahwana. Kau Tuhanku yang Maha Kudus, ku puji rahmat-Mu. Hai dengarlah suaranya bersabda padamu, pergilah dan masyurkanlah berita yang kudus. Bangunkan tumpah darahmu, kerjakan selamat-Mu. Berdoa dan bekerjalah, dan engkau kelak menang. Amin. Pertolongan kepada kita hanya di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Baik, kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Malam hari yang indah ini Tuhan, kembali kami datang ke hadapan Tuhan mengucap syukur atas semua kebaikan anugerah Tuhan yang telah kami terima di dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini di dalam aktivitas kehidupan kami, baik melalui pekerjaan kami, melalui kegiatan-kegiatan kami yang lain, dapat kami jalani dengan baik ya Bapa. Semua ini kami sadari Tuhan hanyalah karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya satu kata yang dapat kami ucapkan ya Tuhan atas semua kebaikan Tuhan itu, yaitu kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan surga, malam hari yang indah ini ya Tuhan, kami juga mau
bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah evangelisasi kami malam hari yang indah ini. Mungkin secara fisik Bapak, secara jasmani kami lelah karena kami telah melakukan segala aktivitas pekerjaan kami. Tetapi keletihan kami, kelelahan kami Bapak tidak mengurangi kami untuk datang kepada Tuhan, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya ketika kami bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, kami beroleh kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Sehingga segala keletihan, kelelahan kami Bapak diobati melalui persekutuan kami, melalui puji-pujian firman Tuhan yang kami dengar nanti, begitu juga melalui doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berilah terus semangat kepada setiap kami jemaat GMI El Shaddai ini, agar kami tetap bersemangat dalam menjalani hari hidup kami, tetap bersemangat beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami, Tuhanlah hadir di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 302 ayat 1 dan 2. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya serikat beriman, teringat kasih Tuhannya di dalam sorga terang. Baik suka baik keluh, berpadu berserah, segala doa bertebur di tahta rahmat-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 22. Baik, mari kita dengarkan dan kita hayati. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Penuhi panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pesan terakhir, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku.
Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Friska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Bennett Sihombing. Tapi sebelum itu, mari kita kembali muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 206 ayat 1 dan 2. Dengarlah suara Yesus. Siapa dengar dan menjawab, aku ini suruhlah. Jangan ada yang berkata, tiada tugas bagiku. Tuhan tetap sediakan tugas juga bagimu. Bersukalah dalam tugas yang diberikan Tuhanmu. Jawablah panggilan Tuhan, aku ini suruhlah. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk malam ini di mana kami dapat bersama-sama berkumpul dalam memuliakan Tuhan di kebaktian evangelisasi kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, ajari kami Tuhan, sehingga melalui media ini kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kami, yang menjadi kekuatan baru bagi kami, yang menghibur kami. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati sehingga pemberitaan saat ini dapat menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats untuk renungan kita saat ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, Kolose pasal 2 ayat 18 sampai 20. Kolose pasal 2 ayat 18 sampai 20 saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah kamu biarkan
Kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, di mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Demikian natsnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya nats ini bagian kecil daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang membicarakan adanya berbagai-bagai aturan-aturan yang ditetapkan orang-orang Yahudi yang berusaha menggeser pemahaman kekristenan. Hari ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan semua orang, hati-hati dengan orang-orang yang menganggap dirinya kudus, yang menganggap dirinya mulia, yang menganggap dirinya mendapatkan penglihatan-penglihatan yang berusaha menggeser pemahaman-pemahaman yang sudah diajarkan untuk orang-orang Kristen. Terlebih-lebih, aturan-aturan itu adalah aturan-aturan makanan, aturan-aturan tertentu yang dibuat sesuai dengan Taurat Musa. Hari ini kita diingatkan kembali, jangan kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan tetapi mau akhirnya hancur atau diikat oleh aturan-aturan duniawi. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan bahwa yang sebenarnya mari kita berpegang teguh pada pengajaran-pengajaran Kristus Yesus yang menjadi kepala, yang menjadi kekuatan bagi kita, yang telah mengikat kita dalam satu tubuh. Kepala itulah yang mengatur tubuh ini. Kepala itulah yang akhirnya membawa kita kepada kebaikan dan kebenaran-kebenaran Tuhan. Hari ini kita diajak untuk melihat bahwa kita bisa bertumbuh karena ada Tuhan yang menyertai kita. Kita bertumbuh adalah karena kita hidup di dalam Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, mengikuti nasihat Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Nah, hari ini kita sebenarnya melihat Rasul Paulus mengingatkan semua orang di Kolose, termasuk juga kita pada masa sekarang ini, supaya jangan ikut-ikutan terjebak di dalam kehidupan yang jauh dari keinginan Kristus. Apa itu? Sebenarnya ada aturan-aturan yang sering didengung-dengungkan orang-orang tertentu, mengatakan bahwa makanan kita haruslah seperti ini. Kemudian apa? Kemudian aturan-aturan tertentu untuk penebusan dosa. Aturan-aturan tertentu untuk berpuasa. Nah, hari ini kita diingatkan kembali, bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengakui dosa kita kepada Tuhan dan mau berubah. Kita harus berubah. Jangan kita akhirnya tinggal di dalam kehidupan kita yang lama. Ingat, bukan karena kita yang sudah membebaskan kita dari dosa, tetapi karena Tuhan Yesus semata. Karena itu mari kita ingat apa yang diinginkan Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan kita untuk berubah, mari kita berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhir-akhir ini kita juga melihat banyaknya orang yang berusaha untuk mengarahkan kita kepada ajaran-ajaran tertentu. Hari ini kita diingatkan kembali, mari kita datang kepada Tuhan.
Kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bergumul di dalam Tuhan. Pada masa sekarang ini kita mendapatkan kesusahan, mari kita hidup di dalam Tuhan. Bersama-sama Tuhan menggumuli kehidupan kita, dan Tuhan akan tunjukkan jalan bagi kita. Lalu bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kesusahan-kesusahan kita? Bagaimana itu? Ketika kita menjalani kehidupan kita dengan benar, ada saja cara Tuhan untuk mencerahkan kita. Ada saja cara Tuhan untuk membukakan jalan bagi kita. Ada saja rencana Tuhan yang indah di balik semua kesusahan-kesusahan kita pada masa sekarang ini. Lalu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau begitu, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam Tuhan? Yang pertama-tama adalah kita terus berpegang kepada Tuhan. Jangan lepaskan apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ada saja cara Tuhan untuk membuat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana? Kita juga perlu berpegang teguh dalam pendirian kita. Inilah yang paling penting. Banyak orang yang berusaha melihat ada saja yang mengajak kita untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Lihatlah Tuhanmu itu. Gak ada dibuatnya sesuatu. Kita tetap susah. Orang Kristen kok susah? Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kekristenan itu menyebabkan kita tidak bebas dari kesusahan-kesusahan. Tidak. Tuhan hanya menjanjikan Dia mendampingi kita dalam menyelesaikan penyelesaian terhadap kesusahan-kesusahan kita. Tuhan menyertai kita dalam rancangan-rancangan kehidupan kita. Dan itulah yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Ingatlah, ada hal-hal yang perlu tetap kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Kekuatan dari Tuhan itu menyertai kita. Mau bertumbuh dalam Tuhan, kita terus beserta dengan Tuhan. Mau bertumbuh dalam iman percaya kita, mari dalam kesusahan-kesusahan kita ini sekarang, kita datang kepada Tuhan. Gak ada cara lain. Jangan pikir kita mampu untuk melepaskan diri kita untuk memperoleh keselamatan. Tak ada bisa kita lakukan. Kita hanyalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Tuhan. Mari kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah yang terbaik Tuhan sediakan kepada semua orang yang datang kepadanya. Tuhan memberikan pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan sehingga menghadapi segala sesuatu, kesusahan-kesusahan kita ini, ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu, biarlah kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita rasakan dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Mintalah Tuhan untuk menyertai kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau firman Tuhan hari ini dapat kami dengarkan. Biarlah itu menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami tahu Tuhan banyak hal yang perlu kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon kepadamu, Tuhanlah yang memimpin kami. Berikan kekuatan bagi kami untuk dapat melakukan semua pekerjaan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau memberikan pertumbuhan, baik itu dalam kerohanian kami, baik itu dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah hari lepas hari bertambah-tambah kami dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Engkau telah menyertai kami dalam semua kegiatan kami dari pagi sampai malam hari ini. Engkau memberikan kekuatan bagi kami, Engkau memberikan kesehatan bagi kami, Engkau memberikan rezeki bagi kami.
Bapa di sorga, pada malam ini kami datang padamu, kami bermohon Engkaulah yang mengampuni dosa-dosa kami, supaya kami layak untuk menerima kasih-Mu. Kami berdoa untuk persekutuan kami, biarlah Engkau menyertai kami, biarlah kami tetap saling mendoakan, saling mengingat, saling menyapa, walaupun kami tidak bisa bersekutu di dalam persekutuan yang seperti biasa, tapi kami tak yakin Tuhan Engkau tetap menyatukan kami, walaupun persekutuan kami dalam bentuk online, kami tetap bisa saling menyapa dan kami bisa tetap saling mendoakan untuk saudara-saudara kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk persekutuan kami, Tuhanlah yang mencurahkan berkat di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga persekutuan kami semakin baik adanya, di mana kami tetap memuliakan Tuhan, di mana kami tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk program-program yang dilaksanakan. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan. Terlebih-lebih kami berdoa untuk pembangunan pastori yang sampai sekarang kami belum menyelesaikannya. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau memberkati, Engkau memberikan rezeki bagi kami, Engkau memberikan kekuatan, terlebih-lebih bagi panitia untuk dapat tetap bersemangat, untuk dapat mengumpulkan dana yang dibutuhkan bagi pembangunan. Kami juga berdoa biarlah Engkau membukakan hati semua orang, sehingga kebutuhan untuk pembangunan ini dapat terpenuhi. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan menyertai mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk saudara Edi, kami berdoa untuk saudara Meti, kami berdoa untuk saudara Tommy, kami berdoa untuk orang tua daripada Ibu O Sibarani, kami juga berdoa untuk Sinta Purba, kami berdoa untuk mungkin saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan atau yang kami belum mengingat, tapi kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menyertai mereka, memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit melalui pengobatan-pengobatan yang didapatkannya. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang padamu Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang belajar sekarang melalui online. Tuhanlah yang memberikan kepintaran bagi mereka, Tuhanlah yang memberikan dan membukakan pikiran mereka, sehingga walaupun pelajaran-pelajaran mereka terima secara online, mereka tetap dapat mengerti akan pelajaran-pelajaran yang menjadi bekal bagi mereka di kemudian hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru mereka, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk dapat menyampaikan pelajaran-pelajaran secara bijaksana, dan Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang hari ini belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan membukakan pekerjaan bagi mereka, berikan semangat bagi mereka untuk tetap menjatuhkan lamaran-lamaran mereka untuk pekerjaan-pekerjaan mereka, dan Tuhan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena PPKM ini tidak mendapatkan pekerjaan. Tuhan membukakan pekerjaan yang lain bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka melalui pekerjaan-pekerjaan yang lain bagi mereka. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang merantau. Tuhanlah yang menyertai mereka di dalam perantauan mereka. Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan memberikan rezeki bagi mereka. Dan ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka tetap memuliakan Tuhan di dalam perantauan mereka. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan tinggal di tengah-tengah keluarga-keluarga kami Tuhan. Berikan kepada mereka damai sejahtera Tuhan, sehingga keluarga-keluarga yang ada di jemaat Tuhan ini adalah keluarga-keluarga yang dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan menyertai keluarga-keluarga. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan,
Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan. Berikan hikmat bagi pemerintah kami, sehingga dapat menekan penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk Kota Medan yang dalam pengumuman terakhir mendapatkan PPKM 2 minggu ke depan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami terus tetap menjaga protokol kesehatan kami, dan biarlah kami patuh dengan pemerintah kami, sehingga PPKM ini dapat segera terselesaikan dan penyebaran virus COVID-19 ini dapat ditekan penyebarannya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk persembahan yang akan kami berikan, Tuhan memberkati untuk menjadi berkat bagi persekutuan kami, untuk pengembangan gereja Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari nyanyian nomor 106, Tuhan berilah berkat. Tuhan berilah berkat-Mu, damai dan kesukaan. Biar kami jadi milik-Mu, memenangkan kasih-Mu. Segarkanlah kami dalam dunia. Kami mengucapkan syukur karena Injil yang indah. Moga-moga buah Roh-Mu dalam kami berlimpah. Iman tetap dalam kebenaran-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Amin. Salam kepada kita semua, selamat malam.